Oke, sekarang kita lihat eh, dekonstruksi metafisik logoi. Ya. Nah, kita akan fokus tentang konsep logo ini bukan sekedar prinsip menjadi kategori ontologi relasional yang berakar pada kehidupan internal Allah dan kehendak bebas. Jadi prinsipnya. Oke, logoi sebagai kehendak untuk berelasi. Ini fondasi ontologi personalistik. Nah, ini memang banyak istilah-istilah yang kamu pahami ya, pelan-pelan ya. Ada istilah nanti uh, logo itu seperti cetak biru. Ya, cetak biru kita. Tapi bukan yang statis. Nih. Tapi sesuatu yang dinamis. Maka bergerak dia. Nah, Stolefsen itu mengidentifikasi ini seperti atau mereka adalah kehendak, telemata. Nah, logoi adalah kehendak untuk berelasi. Ya, tadi kalau kita lihat dalam metafisiknya, dalam metafisika tadi, keberadaan logoi tadi itu kan momen relasional, ya, sehingga logoi itu adalah bentuk kehendak untuk berelasi. Kamu perhatikan logoi-logoi ini, ya, dia selalu berpusat atau berelasinya kepada logos, sehingga dia nggak statis, tetapi berelasi. Oke. Kehendak bukan sebagai keputusan, tapi sebagai disposisi kekal. Maksudnya begini, logos sebagai kehendak ilahi bukanlah sebuah keputusan sesaat. Misalnya aku akan menciptakan X. Tapi ia adalah disposisi itu maksudnya orientasi kehendak Allah yang kekal untuk masuk ke dalam relasi dengan yang lain. Sebelum penciptaan, logoi ada di dalam kehidupan Tritunggal sebagai potensi-potensi relasional yang tak terbatas. Logoi itu ini semua. Ya. Nah, sebagai relasi atau orientasi kehendak Allah yang kekal untuk masuk ke dalam relasi dengan yang lain. Ya. Logoi ada dalam kehidupan Tritunggal sebagai apa? Potensi-potensi relasional yang tak terbatas. Mereka adalah cara bagaimana Allah dalam dirinya secara kekal memikirkan dan mengasihi kemungkinan-kemungkinan ciptaan. Gitu. Ya. Mereka adalah cara bagaimana Allah dalam dirinya secara kekal memikirkan dan mengasihi kemungkinan-kemungkinan ciptaan. Itu logoi. Ini lebih dalam lagi ya, kita belajar. Jadi logoi itu apa? Cara bagaimana Allah memikirkan, mengasihi kemungkinan-kemungkinan ciptaan. Itu satu. Yang kedua, ontologi berbasis pesona bukan esensi. Maksudnya ini secara fundamental membalikan filsafat Yunani klasik. Bagi Plato atau Aristoteles, esensi adalah yang primer. Nah, bagi Maximus,
bukan esensi, tetapi relasi personal adalah yang primer. Keberadaan setiap makhluk tidak didasarkan pada partisipasinya dalam sebuah esensi abstrak, tetapi pada pemanggilannya ke dalam eksistensi oleh sebuah tindakan kehendak personal dan kekal dari Allah. Setiap makhluk pada intinya adalah sebuah kata atau logos yang diucapkan oleh pribadi kepada pribadi. Inilah fondasi dari personalisme Kristen yang paling radikal. Jadi relasi personal yang primer. Ya, bukan keberadaan esensinya, tapi relasinya. Nah, maksudnya tindakan kehendak personal dan kekal dari Allah. Jadi waktu Allah menciptakan manusia misalnya, atau tadi Allah menciptakan si X, orientasinya ada di dalam si X ini. Dan masuk ke dalam relasi dengan yang lain. Ya. Nah, tindakan relasi Allah itu ada di dalam dirinya. Ya, maka sekarang kita dengar istilah manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia itu makhluk relasi. Kenapa? Karena berasal dari Allah yang relasional. Karena logosnya relasional. Maka Allah kita itu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya saling berelasi. Ya. Setiap makhluk pada intinya adalah sebuah kata di sini yang diucapkan oleh logos kepada pribadi. Nah, logos tadi apa? Bukan keputusan, tapi kehendak berelasi. Kehendak untuk berelasi. Nah, kaum neoplatonis seperti Proklus ya berargumen bahwa kebaikan karena kodratnya harus meluap secara pasti, niscaya ya. Maximus memecah keniscayaan ini dengan menempatkan logoi dalam kehendak bebas Allah. Artinya gini, Allah tidak harus menciptakan, tetapi ia secara bebas memilih untuk menciptakan karena kasih. Jadi logo itu adalah ekspresi dari pilihan bebas ini. Jadi Allah itu nggak harus dipaksakan. Logo ini itu disuruh jadi di penciptaan enggak. Dia secara bebas memilih untuk menciptakan karena kasih. Ya, bukan karena dia harus meluapkan. Karena ini logonya penuh, jadi saya harus dimuntahin gitu. Kamu makan kekenyangan, terus kamu muntah keluar kan. Nah, penciptaan itu bukan kayak Allah itu terpaksa memuntahkan logosnya. Tapi dia secara bebas memilih untuk menciptakan karena kasih. Ya. Oke. Logoi adalah ekspresi dari pilihan bebas. Bukan hasil dari proses alamiah ilahi. Ini dia penting. Logos itu apa? Logo itu apa? Ekspresi dari pilihan bebas. Makanya, kenapa di dalam logos kita, kehendak kodrat itu sifatnya kehendak bebas. Karena kita berasal dari logoi yang adalah ekspresi dari kebebasan Allah. Makanya manusia punya kehendak bebas. Sama seperti Allah menciptakan kamu di dalam kebebasan dia. Ya. Tapi ada yang bertanya gini, Pak, saya kan nggak bisa milih ya, di mana saya dilahirkan. Saya nggak bisa milih, saya harus lahir jadi cewek. Kalau saya bisa pilih, saya mau jadi cowok. Saya kalau bisa pilih, nggak mau lahir di Mentawai. Susah hidupnya.
Kalau bisa pilih, saya mau lahirnya di Swiss. Atau kalau di Indonesia, di Bali lah, Bu Kesia gini. Tapi kan saya nggak bisa pilih, Pak. Akhirnya di Nias. Aduh, anaknya banyak lagi. Tapi kalau untuk keselamatan, ongkos, saya baru dikasih kendak bebas, ya, terus saya disuruh pilih. Untuk selamat saya harus pilih. Pilih Yesus atau enggak. Tapi lahir saya enggak disuruh. Tiba-tiba nongol aja tuh. Nggak adil ini Allah. Nah, gimana jawab? Untuk selamat kamu harus pilih, ya kan? Tapi ketika kamu lahir, kamu nggak milih tuh. Allah nggak suruh kamu pilih. Lu mau lahir di mana nih? Ayo pilih. Terus bilang, saya mau lahir di keluarga Pak Musa. Jadi anak Pak Musa. Kan enggak kan, Dok? Memang di dunia ini kamu yang minta. Ya kan? Tapi untuk selamat, lu mesti minta. Gitu. Nah, itu gimana jawab? Kamu nggak nanya gitu di grup. Bodoh. Oke, nah nanti ini satu. Coba ya, jawab ya. Oke, argumen ini. Logoi itu ekspresi dari pilihan bebas. Jadi kamu ada pilihan bebas Allah. Ya. Bukan hasil dari proses alamiah ilahi. Nah, inilah titik pisah krusial antara metafisika kita dengan metafisika non-Kristen atau kaidah. Jadi ciptaan itu pilihan bebas Allah, kehendak bebas Allah. Karena hasil ciptaannya itu kehendak bebas. Ya. Bukan kayak konsep neoplatonis yang mengatakan Allah itu meluap, gitu ya. Kebaikan karena kodratnya harus meluap secara niscaya. Nah, Maximus memecah keniscayaan ini dengan menempatkan logoi dalam kehendak bebas. Allah tidak harus menciptakan, tapi ia secara bebas memilih untuk menciptakan. Oke. Topologi logoi. Ya. Nah, sekarang kita lihat logoi dalam struktur hierarkinya. Ya. Struktur hierarki logoi ada 3. Tadi individu atau pribadi, lalu spesies, dan yang tertinggi genus. Ya. Nah, ini harus dipahami secara non-linear dan non-emanasionis. Ini begini. Kalau kita pakai prinsip erikoresis artinya tadi kayak besi dengan api tadi ya, saling meresapi, saling memasuki, menembus. Nah, dalam logoi. Sama seperti pribadi-pribadi dalam alat Tritunggal itu kan saling meresapi. Tidak terpisah, tidak bercampur, tidak terbagi, tapi tidak terpisah. Ya. Nah, artinya mereka saling meresapi. Maka logonya juga. Logos, misalnya ini ya, hierarki spesies. Logos spesies hadir di dalam logos individu. Misalnya tadi logos manusia hadir di dalam logos andro. Logos manusia hadir dalam logos saya. Logos manusia hadir dalam logos Andy, misalnya. Nah, itu. Terus logos genus hadir di dalam logos spesies. Ya. Misalnya kita makhluk berjalan tegak. Nah, ini hadir di dalam logos spesies. Yang berjalan tegak itu kan manusia, terbelakang ya, yang punya tulang belakang. Ya, itu genus. Logos genus hadir dalam logos spesies tanpa menghapus keunikan masing
Ya. Misalnya genus kucing, kan ada banyak macam-macam spesiesnya. Ada spesies kucing, spesies harimau, spesies singa, spesies lagi tuh macan, ya kan? Nah, beda. Tapi genusnya sama tuh. Selalu ada kumisnya kan, ya kan? Nah, taruhnya itu genusnya. Karena genusnya hadir di dalam spesies. Nah, nanti spesies hadir di dalam individu. Aduh, itu mereka saling meresapi. Saling meresapi. Sama seperti pribadi-pribadi tunggal saling meresapi. Maka logonya, logo di dalam spesies, di dalam individu, di dalam genus itu saling meresapi. Tanpa menghapus keunikan masing-masing. Besi tetap besi, api tetap api. Nah itu dari koresis ya. Nah ini sebuah kolon, kolon itu artinya keseluruhan ya. Atom bagian yang dinamis, di mana setiap bagian mencerminkan apa? Keseluruhan, dan keseluruhan hadir dalam setiap bagian. Nah ini struktur logoi yang sifatnya saling meresapi. Logos sebagai gramatika realitas. Nah, ini Tolson mengatakan logoi itu adalah kata-kata ilahi. Nah, logos itu artinya firman, kata-kata. Kata-kata ilahi, maka logos itu sendiri adalah kata bahasa, sintaksis yang mengatur hubungan antar kata-kata tersebut. Artinya, ia memastikan bahwa kosmos bukanlah sekumpulan fakta yang acak, tapi jadi sebuah narasi yang koheren dan bermakna. Maka kosmos ini seperti tata bahasa sintaksisnya alam. Ya, sama seperti ini kan, kalau tulisan ini semua kata-kata, kata-kata kan, yang saya ketik, saya susun menjadi sebuah narasi, jadi sebuah tulisan. Yang isinya apa? Maka sama kayak kosmos. Kosmos itu kan dari logoi, logo itu kata-kata, maka ini kayak semacam narasi, kata-kata ilahi. Yang semuanya saling koheren dan bermakna. Kan kata-kata untuk saya susun seperti, coba saya acak. Itu jadi nggak bermakna kan? Nggak ngerti. Nah, kosmologi, ciptaan ini, itu seperti kayak kata-kata Allah yang keluar, tapi semuanya tersusun dengan koheren dan bermakna. Menjadi seperti sebuah narasi. Sama kayak kamu tadi, kamu menulis cerita pakai kata-kata tuh, kamu rangkai menjadi sebuah narasi. Ya, jadi logos itu sebagai satu kata bahasa ya, atau gramatika, atau sintaksis. Logika bagi Maximus pada dasarnya bersifat teologis dan kristologis. Logika ya, cara orang berdebat, berlogis, berargumen, itu logika. Itu adalah kata-kata yang metafisiknya itu teologis dan kristologis. Oke. Yang ketiga, resolusi masalah satu dan banyak. Nah, masalah filosofis klasik tentang bagaimana yang satu bisa menghasilkan yang banyak dijawab Maximus bukan dengan emanasi, tetapi dengan kehendak kreatif yang simultan. Dalam satu tindakan kehendak yang sederhana dan kekal, Allah menghendaki seluruh hierarki logoi dalam kerumitannya yang tak terbatas. Keragaman bukanlah penurunan dari kesatuan, melainkan ekspresi langsung dari kekayaan tak terbatas dari kehendak Sang Pencipta. Ya, maksudnya
tadi yang saya bilang, eh, tindakan Allah itu bebas, dia nggak dipaksa oleh apapun. Tindakan Allah itu yang sederhana, kekal, ya, bukan emanansi, tapi simultan, kehendak kreatif yang simultan. Nah, maka nanti logo kita itu sebetulnya itu juga ekspresi dari kehendak kreatif yang simultan. Ya. Maka di situ dikatakan dalam satu tindakan kehendak yang sederhana dan kekal, Allah menghendaki seluruh hierarki logoi dalam kerumitannya yang tak terbatas. Artinya alam semesta ini kan rumit, logonya ini banyak. Tapi sebetulnya itu banyak, tapi sebetulnya satu, single, sederhana. Nah, di mata kita aja, kita lihat tuh nggak sesuatu kayaknya nggak mungkin, ya kan? Bagi Allah itu mungkin. Maka ada konsep apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Allah itu cuma sederhana dan simple, nggak ada yang rumit sama dia. Ya, walaupun ini kelihatan rumit, misalnya nih, saya mungkin kita pernah berpikir, setiap hari kan ada orang yang mati itu ya kan? Ada yang lahir, ada yang mati. Apakah Allah di surga itu nggak capek ya ngurusnya itu? Hah? Nggak capek kan dia ngurus? Ya kan? Ngurus, ngurus dunia ini apa dia nggak capek ya? Ada sekian miliar. Saya aja ngurus cuma berapa orang aja udah capek gitu. Kan? Baru ngurus sekolah kecil gini, capek. Gimana ngurus seluruh dunia, ngurus seluruh alam semesta ini? Kayaknya nggak mungkin. Nah, Allah itu sebenarnya hendaknya sederhana, kekal, ya, nggak ada yang nggak mungkin dalam itu. Oke. Nah, ini tentang tadi hierarki. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Bagian yang kelima, dimensi gerakan, partisipasi, dan krisis kehendak. Ya, ini bahasanya memang Olefsen ini bahasa tinggi ya. Ada istilah baru namanya nanti fenomenologi. Fenomenologi. Ya, fenomenologi gerakan kosmis. Waktu kita belajar tentang gerakan tadi atau kinesis, dia namanya gerakan ganda. Ya. Kemarin kalau lagi bahas pasar, macam-macam gerak itu masih ingat? Ada gerak dalam ciptaan itu gerak fisik, gerak biologis, gerak spiritual, ya. Kemudian ada lagi yang namanya gerak ganda. Mana search-nya? Nah, gerak ganda ini kembali dibahas ya. Langsung aja lah. Gerak ganda maksudnya ada kontraksi, ada ekspansi. Ini yang kita udah pernah bahas ya. Oke. Ada ekspansi, ada kontraksi, atau ada prosesi dan konversi. Nah, ini bukan sekedar mekanika metafisik ya. Tapi ini adalah pengalaman kita nih. Maksudnya gini,
Setiap makhluk mengalami dirinya sebagai berbeda dari yang lain. Ekspansi, gerak ekspansi. Nah, sebuah pengalaman keterbatasan, individualitas, dan potensi keterasingan. Ini ekspansi. Berbeda. Tapi pada saat yang sama, ia mengalami dirinya terhubung dengan makhluk lain dalam sebuah tatanan yang lebih besar. Ini namanya konstruksi. Sebuah pengalaman komunitas, kepemilikan, dan partisipasi. Jadi, ada ketegangan antara menjadi diri sendiri dan menjadi bagian dari. Ini adalah struktur dasar dari eksistensi ciptaan. Ya, contohnya misalnya di komunitas inilah. Setiap orang punya gerakan ekspansi. Gerakan yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Tapi nanti semua terhubung dengan satu gerakan yang lebih besar namanya kontraksi. Oke. Contoh misalnya ya, analogi lain. Ikan di akuarium. Ikan di akuarium itu bebas berenang dimanapun. Ya kan? Itu dia bisa ekspansi. Tapi dia mengalami kontraksi adalah dia terbatas dalam satu tatanan akuarium. Bisa ya, pahami ya. Jadi antara ekspansi dan kontraksi. Manusia itu juga begitu. Kamu boleh bebas berbuat dosa apapun, ekspansi. Tapi ada juga namanya gerak kontraksi. Ya, gerak kontraksi. Kebebasanmu atau ekspansi kamu terkontraksi, akhirnya apa ya, mengalami kontraksi, gitu. Kamu dibatasi dalam komunitas, kepemilikan, dan partisipasi. Jadi kenapa kita nggak bisa hidup sebebas-bebas sih? Karena kita punya kehendak bebas. Karena ada namanya gerak kontraksi. Apa analogi lainnya? Artinya nanti kamu akan gerak ini ekspansi, tapi akan tersedot oleh logos. Itu kontraksi. Ya. Nah, yang kedua, kita gerak namanya prosesi dan konversi. Nah, maksudnya setiap makhluk mengalami dirinya sebagai berasal dari prodos, sebuah sumber yang bukan dirinya sendiri, satu pengalaman kontingensi yang radikal. Tapi pada saat yang sama, dia mengalami dorongan internal menuju satu pemenuhan atau tujuan di masa depan. Strofi, sebuah pengalaman teleologis. Satu kehidupan adalah sebuah ziarah dan sumber yang tak terlihat menuju tujuan yang dirindukan. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan ekspansi konstruksi tadi nih, ekspansi kamu boleh eksplor kemanapun. Tapi suatu saat nanti kamu akan kembali terkontraksi, kembali ke asal. Nah, prosesi dan konversi itu juga begitu. Ya. Kamu akan merasa dirimu berasal dari satu sumber yang bukan dirinya sendiri, tapi pada saat yang sama kamu punya pemenuhan tujuan di masa depan. Ya.
Kamu akan melihat satu ziarah dari sumber yang tak terlihat menuju tujuan yang dirindukan. Jadi ada temporalitas dan ada teleologi. Teleologi itu tujuan. Apa ya? Contoh dalam kehidupan manusia itu ada orang yang masa mudanya itu berekspansi, ya. Tapi nanti di masa tuanya dia merindukan sebetulnya yang hal-hal yang sederhana aja, kedamaian, ketenangan, hidup yang tenang. Nah, itu teleologis, ya. Nah, jadi ada dua, ekspansi, kontraksi, ya, sebagai satu dialektika terasingan berbeda, tapi kepemilikan terhubung. Atau satu pengalaman temporalitas, ya, tapi teleologi. Nah, ini tentang satu gerakan ganda, ya. Oke, sekarang tentang partisipasi. Partisipasi harus dipahami sebagai satu dialog. Jadi dua pihak. Allah sebagai pemberi panggilan, melalui logos Allah memanggil setiap makhluk untuk menjadi ada dan untuk mencapai pemenuhannya. Nah, ini panggilan. Kita manusia menjawab panggilan itu melalui kehendak. Panggilan itu atau jawaban itu bisa berupa oke, setuju, atau menolak. Karena kehendak bebas tadi. Kualitas partisipasi makhluk dalam aktivitas ilahi bergantung pada jawaban ini. Nah, di sini letak resiko kebebasan yang Allah berikan. Jadi Allah memanggil, manusia bebas memberi jawaban. Ya. Lalu kapasitas reseptif untuk menerima kasih karunia yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang statis. Ia dibentuk oleh sejarah pilihan-pilihan bebas. Setiap tindakan bajik memperluas kapasitas jiwa untuk menerima partisipasi ilahi yang lebih besar. Setiap dosa mempersempit kapasitas reseptif itu. Nah, kemarin kan kita bahas ya, apa itu kapasitas reseptif? Kalau kamu menerima, kapasitasmu makin besar. Tapi kalau kamu sering melakukan dosa, kapasitasmu makin kecil. Oke, kemarin bagus tuh, ada yang tanya siapa ya? Ini saya udah jawab. Ini ya, kapasitas reseptif. Ada satu pertanyaan yang bagus ya. Salam contoh pembacaan kitab suci. Ini kapasitas reseptif ya, atau kapasitas jiwa untuk menerima Kristus. Nah, misalnya ketika kita memilih membaca kitab suci, ini adalah memberi kesempatan untuk menambah kapasitas kita. Mungkin analoginya seperti ini. Kamu kan disuruh gerak ya. Gerak itu kan berarti tadi apa? Partisipasi. Partisipasi ya. Nah, waktu kamu bergerak, misalnya analoginya saya kasih contoh, kamu mau bergerak ke satu tujuan, misalnya ke, nah itu kalau lagi, misalnya tujuh, mau bergerak. Tentu kamu punya kapasitas, ya. Kamu punya kapasitas, misalnya kamu bawa air minum,
Nah, waktu kamu jalan, air minum kamu udah habisin gitu. Wah, semangat kan dapat air minum. Tapi lama-lama haus lagi, kamu capek lagi, berhenti lagi. Kapasitasnya kecil, makin kecil. Karena airnya udah habis nih, udah kamu minum. Nah, terus kamu minum lagi airnya. Semangat lagi jalan lagi. Jadi udah lemas, berhenti lagi, ambil air lagi. Minum lagi. Kayak gitu. Nah, itu namanya kapasitas reseptif. Paham nggak? Contoh ya, ini analogi aja. Jadi air minum itu kayak menambah kapasitas kita. Kita punya kapasitas. Semua orang tuh kapasitasnya beda-beda. Ya. Nah, salah satu kapasitasnya kan tadi minum air. Benar nggak? Untuk menambah kapasitas itu kita disuruh apa? Misalnya minum air. Kita minum air, oh kapasitasnya naik lagi nih. Bisa jalan lagi. Ya kan? Tapi nanti haus lagi, kita butuh air lagi. Kalau enggak, kamu jalannya pongo-pongo kan, susah kan. Nah, nanti dikasih air, kamu segar lagi gitu. Apalagi kemarin dikasih kopi, pisang goreng, wah tambah semangat ya kan. Nah, kapasitasnya naik lagi gitu. Itu namanya kapasitas reseptif. Nah, salah satunya adalah ketika kita membaca kitab suci, itu adalah seperti kita menambah kapasitas kita. Nah, kalau kamu melakukan, kapasitasnya tambah gede daripada kamu cuma baca. Ya, seseorang yang hidup dalam kebajikan akan lebih reseptif daripada hanya sekedar cerdas secara intelektual. Nah, jadi menumbuhkan kapasitas itu ya kita bisa melalui kebajikan. Ya, nah, ini kapasitas reseptif. Nih, bagi Maximus, kebajikan bukanlah sekedar perbuatan baik, tapi tindakan nyata untuk memurnikan jiwa dari hati ya, nafsu-nafsu. Nah, waktu kita mempraktikkan kebajikan, ya, misalnya kita baca kitab suci, terus kita praktikkan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, ini menambah kapasitas reseptif kita. Sama seperti kayak orang yang udah lemas, padang gurun misalnya ya, jalannya udah jauh, dia capek, dia cari air. Ada dua orang. Satu airnya cuma sedikit, satu airnya banyak. Kira-kira menurut kamu mana kapasitasnya yang akan reseptif? Air yang sedikit yang banyak? Banyak. Pasti kalau dia dapat air yang banyak, dia akan bisa berjalan lebih jauh, ya kan? Ketimbang dia yang dapat airnya sedikit. Nah, ini bagaimana kita menambah kapasitas kita? Ya, Maximus bilang, bangun kapasitas melalui kebajikan. Apa tadi? Praksis. Nih, praksis. Praktik. Kayak kemarin doa, pelayanan, itu membangun kapasitas kita. Baca kitab suci, itu menambah kapasitas kita. Baru yang kedua apa? Melalui kontemplasi. Nah, ini teori ya. Ya. Oke, coba ya. Setelah jiwa dimurnikan melalui kebajikan, ini praktike atau praksis, maka ia siap untuk masuk ke tahap teoria fisike, kontemplasi alam, dan teologia, kontemplasi Allah. Ini yang kita bahas kan.
praksis, teoria, teologia. Nah, 3 ini untuk menumbuhkan tadi yang dibilang Maximus itu apa? Kapasitas reseptif. Ya kalau kita disuruh gerak terus, ya tapi kalau nggak dikasih energi ya lemas ya, kan gitu. Kayak orang yang berjalan tadi, kalau nggak ada air ya dia mati. Karena makin dia berjalan kapasitasnya kan makin nurun kan. Nah, ya harus diisi lagi. Handphone kamu kan punya kapasitas nih. Baterainya 100%. Kamu pakai sehari habis. Harus diisi lagi ya. Supaya kapasitasnya penuh lagi. Nah, gitu. Ya. Itu namanya kapasitas reseptif. Apa bahasa Yunaninya nih? Epitheliutes. Coba sekali lagi baca. Ya, epitheliutes. Ya. Kapasitas reseptif. Nah, ini pemikiran Maximus ya. Oke. Nanti kamu bisa baca ini ya. Bagaimana menumbuhkannya lewat teori ya. Kemarin kita sempat bahas ya. Dibaca aja deh. Oke, nanti kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Tadi partisipasi sebagai alam memanggil, kita memberi jawab, dan kita punya kapasitas. Nah, sekarang patologi kehendak genomik. Kehendak genomik adalah konsep kunci dalam psikologi dan etika Maximus. Ya. Genomik itu bukan fakulti ya, fakultas ya, tapi mode. Genome bukanlah fakultas jiwa yang terpisah, tapi sebuah mode operasional dari kehendak yang muncul dari ketidaktahuan akan kebaikan sejati. Ia adalah kehendak yang telah kehilangan orientasi teleologisnya yang tunggal dan kini terfragmentasi di antara berbagai kemungkinan yang dipersepsikan. Ya, jadi kehendak, kalau kehendak objektif kan cuma tunggal aja sih. Tapi kalau kehendak genomik ini apa? Tadi dikatakan dia terfragmentasi, pecah, bukan lagi kepada Allah tetapi kepada yang lain. Fragmentasi artinya pecah, melenceng dari teleologisnya atau tujuannya, teleos. Itu gnome. Atau tadi kita sebut apa? Hendak gnomik. Ya. Nah, lalu ini mengalami namanya patologi. Patologi itu sakit. Dari pilihan menjadi candu. Ya, contohnya kayak rokok. Ini contoh aja ya. Yang tersinggung ya nggak apa-apa. Ya. Awalnya cuma pilihan. Hari ini nggak rokok, ya nggak apa-apa. Besok juga nggak apa-apa. Ya, rokok juga boleh. Mumpung dosennya nggak ada. Pilihan. Genomik. Ya kan? Tapi bisa jadi patologi. Artinya jadi can. Apa aja lah ya. Nggak hanya rokok, tapi semua perbuatan dosa itu begitu. Mencuri itu bisa jadi candu. Minuman-minuman keras bisa jadi candu. Jadi judol ya kan, judi, game, apalagi tadi ya nggak tahu apa ya. Nah itu semua bisa jadi candu. Nah itu dikatakan Maximus. Coba penggunaan gnome yang terus menerus untuk memilih kesenangan indrawi, hedon ya,
hedone atas pemenuhan spiritual, teosis, menciptakan satu kebiasaan yang patologis. Jadi kalau genomenya kita pakai untuk memiliki kesenangan indrawi, tadi ya, gila atau apa, pornografi lah misalnya ya. Nah itu menciptakan satu kebiasaan yang patologis. Itulah kecanduan. Kehendak menjadi terikat. Nah kalau ada kecanduan itu artinya nih, kehendak kita sudah terikat pada objek-objek ciptaan. Dan kebebasan pilihan yang sejati, maksudnya bebas untuk kebaikan ya, merosot menjadi kebebasan semu. Kebebasan dari kodrat. Ini adalah analisis maksimum tentang mekanisme kecanduan. Kehendak kita jadi terikat pada objek ciptaan. Ya, kalau orang yang kecanduan begitu ya, dia udah terikat. Bahkan ya akibatnya dia berani melakukan hal-hal kejahatan yang lain kan, karena kecanduan itu. Karena udah terikat pada objek ciptaan. Kebebasan pilihannya itu dianggap udah jadi semu. Ya. Kebebasan kodratinya, tidak kodratinya udah dianggap semu. Semu itu berarti nggak ada. Oke. Itu bahayanya kalau sudah terikat atau candu. Nah, disinilah Kristus datang memulihkan kehendak. Memulihkan cara hidup kita. Kehendak kita. Nah, inkarnasi adalah intervensi. Intervensi tahu? Campur tangan. Campur tangan Allah, intervensi terapeutik ilahi. Kristus dengan tidak pernah menggunakan kehendak genomik dan selalu menyelaraskan kehendak manusianya dengan kehendak ilahi, ya kehendak bebasnya, menunjukkan mode operasional kehendak yang sehat. Jadi Kristus datang, kenapa dia harus jadi manusia? Supaya dia membenarkan kehendak bebas manusia. Dia sendiri punya kehendak genomik kan? Enggak, karena dia nggak ada dosa. Dia nggak pernah jatuh. Kita semua kan pernah jatuh. Pasti semua pernah berbohong kan? Pasti semua pernah melakukan dosa. Nah, maka kita punya kehendak genomik. Kristus nggak punya kehendak genomik. Dia ada kehendak bebas. Dia tunjukkan sama kita, ini mode operasional kehendak yang dia tidak punya kehendak genomik. Ya. Jadi Kristus selalu kehendaknya selalu selaras dengan kehendak ilahi. Misalnya contohnya tadi dia berdoa di Taman Getsemani. Nah ini udah sering saya bahas ya. Itu kalau kamu baca WA itu kan saya pernah bahas itu. Kristus menterapis ya, terapis kehendak kita. Jadi secara kodrat, yang tadi kehendak kodratnya itu manusia itu bukan lagi kepada Allah, karena dianggap semu. Nah sekarang kehendak kodratinya dibetulin lagi sama Kristus. Kehendak bebasnya selaras dengan kehendak kodrat. Jadi selamat itu artinya kita menyelaraskan kehendak bebas kita dengan kehendak Allah. Memang kita masih punya kehendak genomik. Nah, bagaimana kehendak genomik itu dikecilin dengan menambah kapasitas. Misalnya, waktu kamu jalan di padang gurun, kamu udah capek banget. Ya. Pasti kamu punya keinginan, enggak lah saya mau balik aja lah. Atau saya mau berhenti aja. Saya nyerah aja. Nah, kalau kita nyerah, ya berarti kita gagal kan? Nggak mencapai tujuan.
Gimana caranya supaya kita gerak lagi? Nggak berhenti. Tambah lagi kapasitasnya. Si minum, dorong lagi, dimotivasi lagi. Ayo, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Atau kayak orang lari maraton lah. Maraton 50 kilo. Lari maraton tahu ya. Nah, dia udah lari setengah nih, 25 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Waduh, kapasitasnya udah tinggal 1%. Udah lowbat. Baterai handphone tinggal 1%. Tapi jaraknya masih 5 kilo nih. Dia ada dua pilihan. Dia berhenti, ya kan? Atau dia lanjut. Ya gitu. Nah, kalau dia lanjut, berarti dia harus nambah kapasitasnya lagi ya. Jangan sampai 1% itu habis. Pingsan, mati. Gitu. Nggak bisa lagi. Nah, dia harus minum, dia mungkin harus istirahat, dia harus minum lagi, pulihkan lagi, jadi naik 10%, lari lagi gitu. Nah, maka bagaimana kita mengubah ya kehendak bebas kita nggak berhenti di dosa, ya kan? Nggak jatuh dalam dosa, tapi mencapai kehendak Allah, nambah kapasitas. Kayak tadi orang yang lari maraton itu udah lari ya, udah 45 kilo, 46, 40. Wah, kapasitasnya udah nggak bisa jalan lagi, bisa lari lagi. Apa yang jalan lagi? Apa? Proses. Yang minum, istirahat, sebentar, sama. Kita juga begitu. Ya di dalam gerak, Yesus sudah tunjukin. Oke? Nah, maka bagaimana kita menambah kapasitas? Inilah melalui partisipasi dalam kehidupan Kristus di dalam gereja, kehendak manusia dapat dikalibrasi iman, diatur ulang untuk berfungsi sesuai dengan logos. Nah, kehendak ekonominya makin dikecilin, kapasitasnya makin naik, kehendak bebasnya nanti selaras kehendak alami. Ini yang penting. Kalau kehendak bebas kita sama dengan kehendak gunungik, nah ini caranya tambah kapasitas. Bagaimana cara tambah kapasitas? Ya kamu partisipasi. Nah ini sama Maximus. Partisipasi. Di mana? Dalam kehidupan Kristus. Karena apa? Karena dia adalah terapis kehendak. Bagaimana kehendak kita dikalibrasi, diatur ulang supaya berfungsi sesuai dengan logosnya. Oke? Nah, sekarang sintesis akhir. Implikasi bagi kita, bagaimana manusia bisa menjadi tidak diciptakan tanpa awal, seperti Nicodemus, tanpa menghapus perbedaan pencipta-ciptaan. Perbedaan antara logos dan tropos dalam deifikasi. Deifikasi adalah transformasi total dari tropos, jadi cara hidup, ya, menuju pada logos. Oke, transformasi total dari troposnya yang kita mau ubah, kan dari logos. Pada manusia tetaplah manusia, ciptaan itu udah nggak bisa diubah. Tapi yang bisa diubah apa? Tropos, cara manusia bergerak, berpartisipasi itu bisa diubah. Cara kamu menambah kapasitas itu yang bisa diubah. Jadinya kamu males doa, jadi tambah berdoa. Itu menambah kapasitas. Dulunya males baca Alkitab, ya nambah bacanya. Dulunya males berbuat baik, ya tambah. Nah, itu nambah kapasitas. Ya.
Jadi tropos yang bisa diubah, bukan logos. Nah, partisipasi. Jadi untuk menambah kapasitas itu apa? Partisipasi. Partisipasi dalam energi Allah. Kayak kamu haus tuh. Tinggal sedikit mau finish. Kamu minum atau makan atau justru kamu melakukan yang lain. Pasti kan kamu minum air. Karena energi yang kamu butuh. Kamu minum air lah, atau makan lah. Atau kamu mungkin makan sedikit pisang kan, dengan orang-orang gitu. Itu energi yang kamu butuhkan. Nah sama, kita berpartisipasi dalam energi yang kita butuhkan. Bukan esensi. Kita bukan esensi, kita nggak meminta esensi, tapi kita perlu partisipasi dalam aktivitas keabadian energi alam. Jadi untuk menambah kapasitas, kamu perlu energi, gitu. Ya, ia menjadi tak terbatas dengan berpartisipasi dalam aktivitas ketidakterbatasan Allah. Ia tetap makhluk yang memiliki awal secara kodrati, tetapi cara keberadaan kini berpartisipasi dalam model keberadaan tidak memiliki awal. Ya, ini adalah parameter tertinggi dari sinergi. Intinya kamu berpartisipasi dalam atribut, dalam energi, bukan esensi. Kayak tadi orang lari maraton, gimana meningkat kapasitasnya? Dia butuh energi. Tapi kalau kamu kasih dia apa ya, racun ya mati dia. Atau kamu kasih dia alkohol, dia mabuk dia, ya kan? Itu dia butuh air. Nah, kamu kasih dia air. Oke, Kristus sebagai paradigma dan pelaku. Kristus adalah contoh sempurna dari ini. Kode manusia tetap manusia, tapi cara keberadaannya sepenuhnya ilahi karena subjeknya adalah pribadi Sang Logos. Ya. Deifikasi manusia adalah perluasan dari prinsip inkarnasi ini kepada anggota-anggota. Jadi kita bisa melihat Kristus sebagai model atau contoh sempurna. Dia tetap manusia, ya, kode manusiawi tetap manusiawi, maka dia tetap bisa lapar, haus, bahkan dia bisa menderita dan mati. Ya. Tapi dia tidak kalah oleh dosa, dia mengalahkan dosa, cara keberadaannya tetap ilahi. Sama, kita juga bisa menderita, kita juga bisa mati. Ya. Tetapi cara keberadaan kita tetaplah logos. Ya. Walaupun kita menderita, walaupun kita digoda, tetapi cara saya tetap logos, tetap sesuai kehendak Allah. Nah, begitu. Walaupun saya bisa digoda, tapi kehendak saya selalu sesuai kehendak Allah. Nah, begitu. Seperti Kristus, walaupun dia menderita secara manusiawi, tapi secara Allahnya tetaplah dia Allah. Kehendaknya selalu selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu ini dia sih. Kehendaknya selalu selaras dengan kehendak Allah. Cara Kristus. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini sekarang kita lihat implikasinya ya. Bagi Maximus, etika bukanlah sekumpulan aturan eksternal. Etika adalah seni hidup selaras dengan logos keberadaan kita. Ini, ya. Kapasitas kita itu harusnya apa? Selaras dengan logos.
Logos tadi itu apa? Kehendak kodrat kita. Oke. Tindakan baik adalah tindakan yang paling nyata. Karena paling sesuai dengan struktur realita yang akan Allah. Baik itu sebetulnya sesuai logos kita. Jadi saling mengasihi itu sebetulnya logos kita. Yang anehnya manusia itu justru saling membenci. Dosa sebaliknya adalah gerakan menuju ilusi dan non-eksistensi. Ya, artinya menjadi baik itu menjadi lebih nyata. Sekarang kan terbalik ya. Orang baik itu dicap sok suci. Sedangkan kalau kamu berani nyopet, baru ini. Ya. Kalau kamu baik, dianggap lemah. Kalau kamu jujur, dianggap bodoh. Ya kan? Bahkan ya kayak salib itu dianggap hina. Kamu baik, kamu jujur, kamu kasih, itu justru sekarang dianggap semu, ya kan? Padahal itulah yang paling nyata sebetulnya. Karena Allah menciptakan kebaikan bukan dosa. Logos itu baik sebetulnya. Oke? Nah, tindakan baik adalah tindakan yang paling nyata karena paling sesuai dengan struktur realitas yang diciptakan Allah. Paling sesuai dengan etapa fisik. Nah, tapi karena dosa itu membalikkannya. Jadi saya bilang, orang jujur dianggap bodoh. Tapi kalau lu pintar korupsi, dianggap bentuk penyelamat. Ya kan? Itu yang terjadi. Maka Kristus datang, kan saya pernah bilang, kalau sebelum Kristus, hedon dulu. Menikmati duniawi itu, hidup kan cuma sekali. Ngapain ya? Susah-susah. Ya kan, konsepnya kan gitu. Ya dinikmati aja. Gitu. Tapi nanti berujung pada ilusi dan non-eksistensi. Berada kepada kebinasaan. Inilah penderitaan seumur hidup. Kamu akan mengalami Allah, tapi bukan sebagai sukacita, kan? Kamu akan mengalami Allah sebagai penyesalan dan siksaan. Kemarin kita pelajari itu, skatologi, ya kan? Nah, jadi konsep dunia dosa itu disuruh senang-senang dulu, baru nanti kamu mampus. Nah, Kristus datang membalikkannya. Dia kasih contoh, dia menderita. Ya. Dalam kehidupan Kristus itu kita nggak pernah lihat dia itu kayak, ya kalau kita baca kitab Injil itu ya dia lebih banyak menderitanya, ya kan? Lebih banyak capeknya, lebih banyak dihujat orang, ya kan? Lebih banyak mau dibunuh orang. Dia lahir aja di kandang gitu kan. Nah, itu menderita maksudnya. Untuk melawan hedon ini nanti menuju kehidupan. Oke? Nah, ini pembalikannya. Itu yang disebut dengan jalan salib, pikul salib. Nah, ini cara hidup kita yang harus kita ubah. Propos kita. Bukan hedon, penderitaan, tetapi menderita. Menderita itu maksudnya kamu digergaji, dipotong leher gitu enggak ya? Tapi apa? Menderita itu ya kayak kamu menahan keinginan-keinginan tadi ya, kehendak-kehendak ekonomi yang tidak selaras itu kamu lawan tanpa kapasitasmu. Memang tidak enak menderita.
Ya, kamu memikul salib karena salib dianggap orang itu hukuman, hina. Tapi bagi Allah itulah penderitaan yang akan menuju kehidupan. Ya. Nah, maksudnya menjadi baik itu menjadi lebih nyata. Tapi sekarang kan malah diketawain ya. Nah, kita harus balikan gitu. Baik jadi lebih nyata. Dosa itu yang semu, bukan sebalik. Gereja sebagai model kosmopolis. Maksudnya komunitas gereja di mana perbedaan, ya, orang Yunani, orang Buddha, orang Merdeka, diatasi dalam kesatuan di dalam Kristus. Inilah model kerja dari kosmos yang telah dikumpulkan. Gereja adalah realitas eskatologi yang telah hadir, yang menunjukkan bagaimana seharusnya tatanan sosial manusia diatur. Sebuah kesatuan dalam keragaman yang didasarkan pada setiap. Ya. Tapi apa yang lihat terjadi dalam gereja? Dalam satu gang, atau dalam satu jalan yang sama, ya, jemaatnya saling berebut dan khotbahnya saling menyindir. Ya. Tapi bukan lagi sebagai satu kosmos yang telah dipulihkan. Itu kamu atau saya dengar sendiri di YouTube, ya ada pendeta khotbahnya begitu. Nanti saling berebut jemaat, atau saling sindir di dinding bar. Nah, itu bukan gereja, itu kumpulan orang-orang yang masih proposnya yang belum diubah. Ya. Nah, setiap struktur sosial atau politik yang menciptakan perpecahan tidak alami, ya, dengan kekayaan, kekuasaan ras adalah satu manifestasi kosmis dari kehendak ekonomi. Oke, ini yang terjadi. Ia secara aktif menentang logos kesatuan dari kehendak manusia. Oleh karena itu, perjuangan untuk keadilan sosial adalah satu perintah atau imperatif teologis dan ontologis saya. Nah, salah satunya memang masukan atau implementasinya ya, implikasinya dari Collapson itu belajar Maximus ini adalah memang bagaimana menciptakan satu tatanan sosial, struktur sosial atau politik yang alami, yang bukan dari kehendak ekonomi. Tapi satu tatanan yang alami inilah nanti di langit dan bahkan sampai ada yang bertanya, ini di langit dan bumi yang baru ketemu singa, kita masih diterkam singa nggak gitu ya. Nah, karena tidak ada lagi saling, manusia dengan binatang itu sudah tidak terpecah. Jadi nggak ada lagi tekam menekam, makan memakan gitu, nggak ada. Ya, jadi satu struktur dan bumi yang baru. Nah kalau sekarang ya memang ya, jadi perpecahan tidak alami berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan ras. Ya. Mungkin yang kita bisa perbaiki nanti di gereja kita masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini kita hari ini kita selesaikan kosmologi. Nah, minggu depan kita mau belajar tentang ini konsep dasar ini dulu ya. Oke, nanti kita akan bahas keselamatan. Tapi kita mau bahas tentang, walaupun udah disinggung ya tadi, ini kosmologinya udah selesai. Jadi kalau saya ulangi, kosmologi itu ya cerita tentang tujuan awal penciptaan itu apa, logos dan logonya,
dan tentang manusianya, ya, yang harus punya kapasitas. Dia adalah logos yang diberi teropos cara hidup untuk menuju kepada Allah, ya, atau menggunakan kehendak bebasnya selaras dengan kehendak Allah. Nah, ini penciptaan. Oke. Tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, saya tidak akan bahas secara khusus karena udah pernah saya bahas di grup, ya. Ada kan? Eh, Gambar dan rupa Allah. Jadi saya hanya bahas tadi tentang kehendak gnomik sama tropos. Nanti kehendak gnomik akan lebih bahas lebih detail lagi dalam kejatuhan, dalam dosa, ya. Tapi tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah, nggak salah, eh, kayaknya udah pernah saya bahas, ya. Di mana itu, ya? Lema, ini kehendak dan ini juga telema dan auto action, autosusion, ya. Autosusion itu maksudnya telema itu kehendak alami, kehendak itu ada kehendak alami, autosusion itu tadi, ya, yang kita bahas kehendak no ekonomik. Nah, ini saya nggak bahas lagi. Berarti ini udah, kalau saya udah kayak gini, berarti udah pernah bahas di grup, termasuk rupa Allah. Nah, ini imago Dei, ya, gambar dan rupa Allah ini dia. Ini tanggal 26 September. Berarti tugas minggu lalu dong. Ah, ya. Nah, ini udah saya bikin ini. Gambar Allah dalam diri manusia. Nah, ini. Ini kalau dibahas lagi berapa jam lagi kan? Tuh, banyak kan? Nah, kamu baca ini. Khususnya ada baru. Ini gambar dan rupa Allah. Nah, nanti kita nggak akan bahas ini. Kita bahas ini, ya, kejatuhan. Karena kita ikuti ini. Uh, Nih, setelah penciptaan, terus Amartya, ya, tentang kejatuhan. Ah, ini dia. Pokoknya yang ada gambar Maximusnya nih. Kalau yang nggak ada gambar Maximusnya itu berarti dari grup, ya, dari grup yang ada topik-topik seperti ini, itu dari grup. Tapi kalau ada gambar ini, nah itu udah saya tandain. Nah, ini nanti kita mau bahas minggu depan, ya. Nah, ini lebih detail lagi. Tapi secara singkatnya, kalau kejatuhan itu berarti intinya apa kalau tadi kita bahas? Kejatuhan itu berarti eh, dosa itu tadi berarti apa? Kita memakai kehendak bebas kita tidak selaras dengan kehendak Allah, ya, yang dipicu oleh kehendak genomik tadi. Nah, itu intinya kejatuhan itu. Oke, tapi kita akan bahas jauh lebih dalam minggu depan, ya, tentang konsep dosa ini. Sehingga dari ngerti tentang konsep dosa itu baru kamu nanti ngerti tentang keselamatan, tentang penebusan, ya. Ya. Oke, kita selesai, kita satu dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Yang tadi tersinggung boleh. Oke, Ika berdoa. Kayaknya dia paling tersinggung.
Ya. Oke, sampai jumpa Bu Kezia. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Kamis depan.